Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga keadaan sehat walafiat ya. Walaupun masih keadaannya pandemi ya, tapi kita tidak menyuruti semangat kita ya untuk tetap belajar walaupun kegiatannya masih PJJ ya, belum tetap muka. Ya, untuk pertemuan pertama hari ini kita akan perkenalan dulu aja ya sebelum kita memasuki materi PPKN di pelajaran Ibu ya. Kita akan bahas dulu sedikit tentang kontrak belajar di mata pelajaran PPKN ini. Ya, kontrak belajarnya kita di sini ada perkenalan juga supaya kalian tahu nih Bu Met itu yang mana gitu ya. Nah, kita akan bahas dulu ya. Sebelumnya selamat kalian anak-anakku, kalian sudah memasuki kelas 11 ya. Semoga kalian tetap semangat yang pertama ya untuk mengikuti PJJ ke depannya. Kemudian semoga kita bisa tatap muka dan bisa menyelesaikan kalian tugas-tugasnya termasuk pelajaran Ibu ya PPKN. Ya, di pelajaran PPKN ini di kelas 11 ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama kita akan perkenalan ya, yang kedua kita juga akan bahas, Ibu akan bahas tentang tata tertib, dan yang ketiga tentang penilaian ya. Serta nanti Ibu akan bahas juga sedikit materi-materi yang akan kita bahas nih selama 1 tahun ke depan di kelas 11 ini. Semoga kalian tetap bisa ya, bisa khususnya menuntaskan di mata pelajaran Ibu. Oke. Ya, perkenalan dulu, nama Ibu Meti Indah Purwanti. Nah, ini ada foto Ibu ya. Ya, sedikit eksis ya, supaya kalian tahu nih mana yang Bu Meti itu. Nanti pas kita ketemu di tatap muka ataupun di sekolah ya, nanti kalian udah tahu noh Bu Meti itu yang mana. Nah, ini ada fotonya. Kemudian nomor telepon Ibu tidak mencantumkan ya sengaja karena mungkin sudah tahu ya, sudah di-share juga oleh wali kelasnya ya, gurunya siapa saja ya, khususnya mata pelajaran PKN. Kemudian akun media sosial Ibu ini ada Instagramnya ya, ada di sini Ibu cantumkan. Kemudian mata pelajaran yang diampu pastinya Ibu mengampu mata pelajaran PPKN ya. Kemudian kita akan bahas juga tentang tata tertib nih, tata tertib di pembelajaran tatap muka. Ya, mudah-mudahan nanti kalau misalnya suatu saat pemerintah membuka ya, khususnya Menteri Pendidikan membuka tatap muka. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kalian ikuti tentang tata tertib ya nanti ketika tatap muka. Yang pertama, masuk kelas. Nah, siswa harus datang tepat waktu ya. Nah, ini dispensasinya Ibu kasih waktu 15 menit ketika pas pelajaran Ibu. Nah, bila kalian ternyata telat datang ya, walaupun nah harus tahu nih ada alasannya apa selama 15 menit itu, apakah ada yang sakit ataukah ada yang izin apa gitu, tapi harus dengar secara rasional ya. Kalau tidak nanti Ibu akan berikan hukuman yang sesuai untuk kalian ya. Oke, yang kedua, tatipnya yang pertama, secara umum ya, siswa harus berseragam rapih dan sopan sesuai ketentuan umum dari sekolah. Misalnya terjadwal ya, seragam hari Senin sampai hari Jumat itu apa ya yang sudah disesuaikan oleh sekolah, sudah diberikan oleh sekolah. Kemudian yang kedua, yang poin B, siswa bersikap sopan dan santun selama pembelajaran berlangsung. Nah, jadi kriteria pembelajaran itu bukan hanya pengetahuan saja ya, tetapi sopan santun pun termasuk kepada guru-guru ya. Nah, bukan hanya ke ibu saja, tetapi ke yang lain juga. Kemudian yang poin C, siswa dilarang mengaktifkan telepon. Nah, telepon genggam atau gadget atau handphone ketika pembelajaran berlangsung. Apalagi khususnya kalau ketika nanti guru menjelaskan, nah kalian harus uh, fokus ya dalam artian uh, tidak bermain handphone. Ada waktunya lah untuk bermain handphone juga ya, nanti ibu juga kasih waktu untuk kalian gitu ya. Kemudian yang keempat, siswa harus mengerjakan semua tugas dari guru yang berhubungan dengan pelajaran termasuk pelajaran ibu ya. Kemudian next ya, yaitu kita akan bahas tentang kehadiran.
Nah, siswa wajib hadir minimal 85% dalam 1 tahun pelajaran. Nah, kalau misalnya kalian ada izin atau misalnya ada yang sakit ya, apa, hubungi ibu ya, ataupun minimal adalah wali kelas ataupun ketua kelasnya ya. Nah, nanti laporan ke ibu ya. Kemudian poin selanjutnya, siswa harus menaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati oleh guru dan siswa. Jadi kontrak belajar ini semuanya harus disepakati ya, bahwasannya dari ketika kalian masuk ya sampai kalian menaati aturan-aturan yang berlaku sesuai di pelajaran ibu. Nah, itu kalian harus mengikuti ya pelajaran yang kita sepakati. Kemudian tata tertib selanjutnya yaitu tentang pembelajaran daring. Ya, yang pertama kita akan bahas dengan poin pertama yaitu absensi. Nah, mungkin kalian sudah diberikan username, password atau kartu login yang sudah diberikan oleh wali kelas masing-masing. Nah, itu silakan kalian cantumkan username dan password kalian ketika masuk ke iKlas ya. Yang pertama, nah ini siswa mengisi absensi kehadiran baik melalui aplikasi iKlas mulai pukul jam 7, yaitu sudah dimulai ya jam 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian kehadiran siswa wajib hadir minimal 85% dalam 1 tahun pelajaran ya. Jadi kalau misalnya walaupun PJJ kalian tetap ada beberapa yang tidak masuk di usia pelajaran ibu, ya kasih tahu kenapa nggak masuknya gitu, harus ada alasannya gitu ya. Kalau tidak ada alasannya ya sama aja dengan apa gitu ya. Kemudian tata tertib umum selanjutnya, nah ini sama ya, ketika pembelajaran harus pakai seragam juga ya. Nah, ini siswa berseragam dan rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan umum sekolah. Siswa harus bersikap sopan juga ketika mengikuti PJJ ya. Kemudian harus mengerjakan semua tugas dari guru, baik itu mengumpulkan tugasnya ini, maaf ya, harusnya di iKlas ya, maaf ibu belum diedit. Nah, ini di iKlas. Nah, jadi semuanya itu nanti terpusat di iKlas. Kalau misalnya kalian tidak tahu Bu mata tugasnya apa, nah boleh di WhatsApp secara japri, tapi kalau di grup ini sekarang tidak ada ya, jadi semuanya harus terpusat kepada iKlas gitu ya. Nah, kemudian siswa harus menaati dan melaksanakan kontrak belajar ya yang telah dibuat oleh guru dan siswa. Kemudian penilaian. Nah, penilaian ini mencakup ada beberapa hal. Yang pertama, kehadiran. Nah, ini minimal 85% selama 1 tahun pelajaran ya, tadi sudah dibahas. Kemudian harian. Nah, harian ini apa saja? Yaitu penilaiannya mencakup tugas-tugas harian, ulangan mencakup 70% dari penilaian keseluruhan. Jadi tugas-tugas itu termasuk tugas harian maupun tugas ulangan. Nah, ini penilaiannya adalah 70%. Kemudian PTS ya, penilaian tengah semester. Nah, ini nilainya itu mencakup 10% dari keseluruhan nilai akhir gitu ya. Kemudian ada PAS atau PAT. Nah, ini penilaian akhir semesternya mencakup 20% dari keseluruhan nilai akhir gitu. Nah, ini ada KKM-nya atau kriteria ketuntasan minimal pengetahuan dan keterampilan ya. Ibu ada ininya. Maaf. Nah, ini nilai-nilai yang harus kalian tempuh ya. Nah, kalaupun kalian kemarin di kelas 10 kan sudah tahu ya minimal KKM PKN itu berapa. Nah, ini ada 72 ya nilainya. Kemudian di kelas 11, nah ini yang baru, kalian masuk di kelas 11, ini adalah KKM atau ketuntasan minimal yang harus kalian tempuh ya di pelajaran PKN ini. Nah, kalau di kelas 12 ini ada 80 nilainya harus ditempuh. Nah, ini nanti kalau misalnya nanti kalian naik ke kelas 12 ya berikutnya. Oke, next. Nah, kompetensi dasar atau materi yang nanti akan kita ajarkan selama 1 tahun ini, yang pertama kita akan bahas tentang ancaman terhadap negara ya, di bidang
IPOLEK tersebut hankam ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan pertama ya. Kemudian di pertemuan berikutnya ataupun di materi selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebenarnya kalau kita bahas tentang hak asasi manusia, mungkin kalian waktu kelas SMP pun sudah dibahas ya secara dasarnya ya, secara pengetahuannya sudah dibahas di kelas di SMP atau di kelas 10 pun. Nah, nanti kita akan bahas juga di materi berikutnya ya di kelas 11. Nah, tapi ini kita akan lebih mendalam lagi materinya tentang HAM ini dalam perspektif Pancasila ya. Kemudian bab berikutnya atau materi berikutnya kita akan bahas tentang menganalisis sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, ini kita supaya kalian tahu ya sistem pemerintahan di Indonesia itu seperti apa, bagaimana penyelenggaraannya. Nah, kita akan bahas di materi berikutnya di semester ganjil. Nah, ini semester ganjil ini ada 3 ya materi yang akan kita bahas. Yang pertama tadi ancaman, kedua adalah hak asasi manusia, dan ketiga yaitu tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, di semester genap ini ada 2 materi lagi, yaitu menganalisis sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia dan materi KD 3.17 ini tentang sistem hukum dan peradilan internasional. Nah, itu ya, jadi ada 5 materi selama 1 tahun ini di PJJ. Semoga kalian uh, bisa menempuh semuanya ya dengan baik, dengan tuntas gitu. Kalau misalnya ada kendala atau apapun, silakan hubungi ibu ya. Misalnya bu ada kendala, nah yang penting mah kalian alasannya rasional. Kalau misalnya tidak rasional, nah ibu patut dipertanyakan apa alasannya gitu ya. Nah, semoga di kelas 11 ini tadi ya tetap semangat walaupun kita di semester ganjil ini kemungkinan masih PJJ ya. Mudah-mudahan nanti semester berikutnya kita bisa tatap muka supaya kita tahu ya materi-materinya, dan khususnya ibu just pengen tahu nih kalian tuh yang mana aja gitu ya, anak-anak ibu itu gitu ya, khususnya di mata pelajaran PKN gitu. Oke, nah ini adalah keterampilannya ya. Nah, silakan nanti kalian baca aja di sini. Nah, ini ada pengetahuan dan keterampilannya. Diingatkan kembali ya bahwasannya PKN itu bukan hanya pengetahuan dan keterampilan saja yang akan dinilai, tetapi adalah sikap ya. Sikap. Nah, ini poin pentingnya adalah ketika nanti di akhir khususnya di kelulusan ataupun di kenaikan kelas. Nah, pasti nanti yang ditanyakan adalah selain pengetahuannya tetapi sikapnya juga. Nah, ini yang akan menentukan kalian naik atau tidaknya dilihat dari sikap kalian. Jadi silakan kalian kalau misalnya merasa masih ya diperbaiki lah kalau misalnya ada sedikit-sedikit misalnya sikapnya atau gimana kurang uh, baik atau seperti apa ya, tolonglah kalian, ibu percaya kalian baik, anak-anak ibu baik semuanya, kemudian sikapnya juga insya Allah ya sesuai dengan kebiasaan kalian yang positif ya gitu. Oke, mungkin itu yang akan kita apa ke depannya kita bahas ya materi-materinya di kelas 11 ini. Nah, kemudian itu paling ya, kalau misalnya mau ditanyakan boleh ya di forum diskusi di ikhlas gitu ya, atau misalnya mau di japri mau lewat WhatsApp juga nggak apa-apa, silahkan aja ya, nomornya sudah ada ya, dia sudah diberikan di wali kelas kalian masing-masing atau sudah di-sharekan ya di grup kelas masing-masing. Oke, itu saja yang ibu sampaikan pada pertemuan pertama hari ini. Enjoy ya, tetapi harus dengan aturan yang berlaku ya. Kemudian kalau ada alasannya yang rasional. Kemudian tugas-tugasnya silakan dituntaskan ya. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti ya, silakan ditanyakan ke ibu ya, boleh lewat WhatsApp ataupun nanti kita buka forum diskusi di ikhlas itu ya. Oke anak-anak, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Tetap semangat, jaga
kondisi kalian, kesehatan, dan jangan lupa prokes ya, protokol kesehatannya dijaga ya. Kalau misalnya kalian pergi kemanapun harus menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke, see you next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.